Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dalam acara podcast Imajiner Kang Du. Kali ini kita coba untuk ngobrol soal kasus yang ramai ya, kasus Cirebon, kasus Vina di Cirebon ya. Nah, kita akan obrolin itu dengan biasa Pak Erik. Kira-kira Pak Erik ini tahu nggak perkembangan kasus Vina? Selamat siang, jumpa kembali. Wah, ini mau bahas yang menarik ya, kasus kriminal ya. Kasus Vina di Cirebon yang viral itu, tentu saya juga mengetahui kasus Vina. Kasus ini memang menarik lagi ya, karena ada perkembangan baru setelah penangkapan salah satu DPO ya, Peggy Setiawan alias Peron ya, pada tanggal 21 Mei 2024. Jadi sudah banyak yang mengetahui Vina dan pacarnya si Eki dibunuh dan diperkosa secara sadis oleh sekelompok geng motor di Cirebon pada tahun 2016. Pak Erik, mohon maaf kita tidak membahas kasusnya lebih dalam ya, tapi kira-kira ini aja, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini? Ini mungkin yang kita obrolin, ada pelajaran yang berharga dari kasus Vina, kira-kira apa? Pak Erik mungkin bisa memberikan hal itu ya. Benar Kang Do, ada pelajaran penting dari kasus Vina ya. Kasus Vina yang terjadi di Cirebon tahun 2016 itu memang meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Kekejaman yang dilakukan para pelaku dan lambatnya penyelesaian kasus ini menjadi tamparan keras bagi sistem hukum dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Dari tragedi ini kita dapat menarik beberapa pelajaran penting, Kang Do. Silakan Kang Erik, apa pelajaran penting yang bisa dipetik? Pelajaran pertama adalah pentingnya kewaspadaan dan perlindungan diri ya. Kasusnya mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama saat bepergian di malam hari atau di tempat sepi. Penting juga untuk memiliki pengetahuan tentang cara melindungi diri dan dari tindak kriminal seperti membawa alat pertahanan diri dan mengetahui tempat aman untuk meminta pertolongan. Orang tua juga perlu mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya kewaspadaan dan cara-cara menjaga diri, terutama di era digital ini. Pelajaran selanjutnya adalah pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Lambatnya penyelesaian kasus Vina selama 8 tahun menunjukkan kelemahan sistem hukum di Indonesia. Kasus ini juga memicu dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam melindungi para pelaku. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat juga perlu mengawasi dan mendesak aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Pelajaran lainnya Kang, mungkin masih ada kan? Pelajaran selanjutnya adalah pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Kasus Vina merupakan salah satu contoh dari maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan seperti edukasi tentang kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Masyarakat juga perlu bahu-membahu untuk melawan budaya patriarki dan misogini yang menjadi akar dari kekerasan terhadap perempuan. Pelajaran yang lainnya, pentingnya dukungan bagi korban dan keluarga korban. Korban dan keluarga korban kasus Vina mengalami trauma mendalam akibat tragedi ini. Mereka membutuhkan dukungan psikologis dan sosial untuk pulih dari trauma dan melanjutkan hidup. Penting untuk membangun sistem perlindungan bagi korban dan keluarga korban tindak kriminal termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan aksesibilitas terhadap layanan sosial. Itu pelajaran penting dari kasus Vina di Cirebon, Kang Du. Kasus Vina merupakan tragedi yang menyakitkan, namun juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan perbaikan di berbagai aspek, seperti sistem hukum, perlindungan terhadap perempuan, dan budaya masyarakat. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan. Demikian untuk podcast Imajiner kali ini. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel ini. Silakan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.